27 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 5 Januari 2026. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji tema fikih doa dan zikir. Kali ini kita memasuki serial nomor 245, mengangkat tema bacaan saat i'tidal, bagian yang kedua. Masih ingat i'tidal itu apa? I'tidal itu berdiri tegak kapan? Setelah ruku. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau ruku, beliau berdiri tegak. Dan ketika beliau berdiri tersebut, beliau membaca beberapa zikir. Dan di antara zikir yang beliau baca, ada yang pendek, ada yang sedang, dan ada yang panjang. Adapun bacaan yang pendek sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ada beberapa jenis bacaan. Ada yang Rabbana walakal hamdu, ada yang Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ada 4 bacaan yang semuanya pendek-pendek. Hari ini kita akan membahas bacaan yang sedikit lebih panjang atau kira-kira ukurannya sedang. Dan bacaan ini juga insya Allah tidak asing untuk kita. Karena alhamdulillah banyak di antara kita sudah familiar dengan bacaan tersebut. Apa bacaan itu? Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Sampun hafal? Sampun apa dereng? Biasanya ngosing pendek Ustaz. Biasanya pakai Allahumma Rabbana walakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Baik, saya baca dulu, nanti Bapak Ibu bisa menirukan. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Monggo. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Lagi Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'as samawati
wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'du. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'du. Sendirian. 1, 2, 3. Ya, bareng-bareng dah kayak wis apal kabeh ya. Kayak wis apal kabeh, kayak bener kabeh ya. Itulah barokah bareng-bareng. Nek dewek-dewek napa Bu? Kemenangan. Kemenangan apa nih? Kemenangan ora teyeng ya. Ndak apa-apa. Jenenge bae lagi sinau, ora apa-apa. Ya. Orang nggak tahu kemudian belajar itu nggak aib. Yang aib itu orang yang nggak mau belajar. Wis ora ngerti, ra gelem sinau. Ya, sudah nggak tahu, nggak mau belajar. Itu yang aib. Kalau orang merasa nggak tahu terus mau belajar, itu malah bagus. Ya, berarti ada perbaikan. Ya. Apa artinya, Bapak Ibu? Allahumma artinya ya Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami. Lakal hamdu. Sesungguhnya pujian itu hanya milikmu. Pujian itu hanya milik sinten? Allah. Seberapa banyak kita memuji Allah? Mil as-samawati. Sepenuh langit. Sepenuh apa? Langit. Wa mil al-ardi. Dan sepenuh bumi. Wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan sepenuh apa yang engkau inginkan ya Allah selain dari langit dan bumi. Berarti pujian ini besar nopo kecil? Besar. Banyak nopo sedikit? Banyak. Oke, ini terjemahan dari doa tadi. Sebelum kita mengupas kandungannya, kita akan sampaikan terlebih dahulu dalilnya. Bahwa bacaan ini pernah dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dituturkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Abi Aufa. Sinten Bu? Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Beliau menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taat mengangkat pundaknya dari ruku. Jadi ketika beliau bangkit dari apa? Ruku, maka beliau mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Terus apalagi yang dibaca? Tadi yang sudah kita baca bareng-bareng. Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Apa kandungan yang ada di dalam bacaan ini? Allahumma Rabbana lakal hamdu.
Ya Allah, wahai Tuhan kami, hanya milik-Mulah segala pujian. Jadi di dalam doa ini, di dalam zikir ini, kita diajari untuk memuji sinten Allah. Tapi pujian itu bukan sekedar pujian biasa. Tapi pujian yang diharapkan dari kita untuk Allah itu adalah mil as-samawat. Pujian itu sebesar, sebanyak isi langit. Langitnya itu besar nopo kecil? Besar. Yang besar itu langitnya apa isinya? Langitnya atau penghuninya? Ya dua-duanya. Langitnya besar, penghuninya banyak. Penghuni langit sinten Bu? Manuk emprit? Ya utuh UFO. Apa no UFO temenan gue? Penghuni langit adalah malaikat. Sinten Bu? Malaikat itu jumlahnya pinten? Jura ketung. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang tahu tentaranya Allah cuma Allah. Yang tahu tentaranya Allah cuma Allah. Jadi yang tahu berapa banyak tentaranya Allah dari kalangan malaikat atau selain malaikat itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Saking napa nih Bu? Saking banyaknya. Untuk menggambarkan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai hasan oleh Imam At-Tirmidzi dan Syekh Al-Albani. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Attatis samaa'u wa huqqa laha an ta'if." Langit itu berderit-derit, keberatan muatan, dan layak seandainya langit itu berderit-derit. Derit-derit siapa? Derit-derit itu kayak jenengan lenggah teng amben. Ambene wis tua, jenengane lemu. Pripun? Lah kayak gue berderit-derit jenengane. Kriet, marasi mbok. Jeblos ya. Atatis sama'u, langit berderit-derit. Wa huqqalaha an ta'id, dan wajar seandainya langit itu berderit-derit. Saking beratnya muatan yang ada di situ. Kemudian Nabi SAW melanjutkan keterangannya, ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa alaihi malakun sajid. Langit itu Bapak Ibu, setiap jarak 4 jari. Pinten jari Bu? 4. Setiap jarak 4 jari ada 1 malaikat yang sedang sujud kepada Allah Subhanahu. Setiap jarak apa? 4 jari. 4 jari 1, 4 jari 1, 4 jari 1, 4 jari 1. Berarti selangit pinten? Tahu ngitung? Umayan jenengan pinten jari niku? Umay dewek sing cilik B, umah kita yang kecil saja. Kita tahu kalau kita ukur setiap jari itu 1, setiap jari 1, itu ada berapa ratus ribu juta, miliar, triliun. Dan ingat, ada berapa langit di alam sana? Ada 7 lapis langit. Dan jarak antara satu langit dengan langit yang lainnya itu jauh. Jadi sekarang kalau ada konon astronot
yang sudah sampai ke mana, Bu? Ke bulan. Itu dia nembe kutul urung ana separone langit sama. Padahal ada berapa lapis? Ada 7 lapis lah. Jadi sekarang kita ini bumi, matahari, bulan itu masih ada dalam satu galaksi kecil yang diistilahkan dengan galaksi apa? Guys, pada kelalen ini pelajaran geografi. Pelajaran apa jenis itu? IPA. Oh iya, pelajaran IPA. Wis pada kelalen iki. Galaksi apa? Bima Sakti. Apa wis pada kelalen? Mars, terus apa maning? Pluto, Saturnus, Venus. Apa? Uranus, ya. Sepeda kelalen apa gitu, Masya Allah. Wis mien banget Ustaz, wis tua. Galaksi Bima Sakti itu hanya satu galaksi dari sekian banyak galaksi yang ada di alam semesta ini. Dan penghuninya seperti yang tadi saya sebutkan. Mil as-samawati. Sebanyak penghuni langit dan sebesar langit itulah kita seyogianya memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mil al-ardi. Ternyata nggak cukup. Pujian kita itu hanya sebesar langit saja. Masih kurang. Wa mil al-ardi. Dan seharusnya pujian kita untuk Allah itu adalah sebesar nopo? Bumi. Beserta dengan isinya. Jenengan tahu penghuni bumi niku ada berapa? Oh gampang Ustaz. Tinggal baca. Oh apa namanya? Apa istilahnya? Sing pendataan kayak jenengan apa? Sensus, sensus penghuni bumi. Loh, jenengan itu ketika membaca data sensus penghuni bumi, itu yang disensus itu apa? Manusia toh? Betul? Nek jinnya sampun disensus napa dereng? Jin itu penghuni mana? Penghuni bumi. Walaupun kadang-kadang juga bolak-balik kemana? Ke langit untuk mencuri berita. Siapa yang akan mensensus jin? Tercatat di badan statistik mana? Itu baru jin. Belum hewan, belum tumbuhan. Makhluk yang ada di sekeliling kita, antara yang kita ketahui dengan yang tidak kita ketahui, lebih banyak yang mana? Yang tidak kita ketahui. Di daratan atau di lautan? Dua-duanya. Jangankan yang di lautan, yang di daratan aja kita nggak tahu. Berapa jumlah makhluk yang ada di muka bumi ini. Nengawake dewek di dalam tubuh kita itu ada makhluk. Ada makhluk atau tidak? Banyak. Sel itu makhluk atau bukan? Makhluk. Ya. Ada berapa sel yang ada dalam tubuh kita? Belum lagi itu yang di dalam tubuh. Belum lagi yang di luar tubuh kita. Di atas kulit kita ini ada makhluk atau tidak? Banyak. Kuman. Kenapa? Aku wis adus Ustaz. Jare sapa nek wis adus? Orang aku maneh. Jare sapa? Jajar sing nganggo mikroskop. Coba pakai mikroskop. Itu padahal kita baru ngomongin yang ada dalam tubuh kita. Belum kita ngomongin yang ada di udara ini. Belum kita ngomongin apa yang ada di atas kasur kita. Apa yang ada di atas kursi kita. Belum kita ngomongin apa yang ada di kebun kita. Sebanyak itu
itu jumlah makhluk Allah. Dan sebanyak itu pula seharusnya kita memuji Allah. Kenapa kok kita harus sebanyak itu memuji Allah? Karena memang Allah itu maha agung. Karena Allah itu maha besar. Makanya ketika kita mengawali sholat, kita membaca Allahu Akbar. Apa artinya, Bu? Allah maha besar. Sehingga ketika kita memuji Allah sebesar langit, sebesar bumi, itu tidak akan pernah sebanding dengan kebesaran Allah yang maha besar. Apalagi Bapak Ibu yang kami hormati, di antara kebesaran Allah itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat itu terbatas atau tanpa batas? Tanpa batas. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18. Seandainya engkau berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, maka niscaya engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Saking apa nih? Saking akeh. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak banget. Ada nikmat yang sifatnya duniawi, ada nikmat yang sifatnya ukhrawi atau nikmat keimanan. Nikmat yang sifatnya duniawi, panjenengan bisa sampai ke sini, itu tandanya panjenengan masih bisa ambekan. Nek orang bisa ambekan berarti nang kuburan. Ketika kita tadi berangkat ke sini, kita masih bisa bernafas. Nikmat atau bukan? Nih. Masih ingat zamannya corona? Ya. Wong golek ambekan apa? Wangel, Bang. Panik semuanya mencari oksigen. Ya. Begitu banyak pasien pada keleleran. Bukan hanya di bangsal rumah sakit, di lorong-lorong rumah sakit, kabehan ngantri nopo untuk mendapatkan oksigen ben bisa ambekan supaya bisa bernafas. Itu kita baru ngomongin nikmat berupa nafas. Belum kita ngomongin nikmat yang lain, kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa berbicara. Coba sekali-kali kalau kita lagi angel golek syukur kepada Allah, jajal merem. Napa? Merem. Terus ngapa Ustaz? Turu? Bukan. Coba jenengan memejamkan mata, kemudian membayangkan seperti itulah orang yang buta. Orang yang buta ketika kita memejamkan mata, apa yang kita lihat Bapak Ibu? Apa yang terlihat? Tidak ada. Hanya kegelapan. Kita nggak bisa melihat suami kita. Kita nggak bisa melihat istri kita. Kita nggak bisa melihat anak dan cucu kita. Kita nggak bisa melihat tulisan yang ada di hadapan jenengan. Kita nggak bisa melihat Al-Quran seperti apa hurufnya. Ketika kita keluar rumah, kita nggak bisa melihat indahnya pemandangan. Warna-warni bunga. Hijaunya sawah. Birunya langit. Indahnya ikan-ikan yang ada di lautan. Itu nggak bisa kita lihat semua. Begitu kita buka mata kita baru, ternyata nikmat Allah itu banyak banget. Sebanyak itulah seharusnya kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat yang sifatnya duniawi. Nikmat yang sifatnya non-duniawi. Nikmat yang sifatnya iman. Kita bisa baca Al-Quran. Kita bisa berzikir.
Kita bisa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya Allah, orang yang tuna wicara, tidak bisa apa? Bicara, bisu. Ya, orang yang bisu. Itu boleh latihan membaca Al-Fatihah itu Allahu Akbar. Ya. Itu mereka boleh latihan membaca Al-Fatihah itu bisa sampai bertahun-tahun. Pernah ada seorang ustadz bercerita ke saya. Setelah sekian tahun ngajari seorang bisu, ya, untuk membaca surat Al-Fatihah. Setelah sekian tahun, kemudian akhirnya dia bisa mengucapkan itu begitu sampai waladdallin apa? Amin. Itu nangis orang itu. Sampai bisa mengeluarkan kalimat yang tidak jelas menurut kita tadi itu. Dia bisa mengucapkannya setelah sekian tahun. Lah kalau kalian jenengan bisa membaca apa? Al-Fatihah. Terdengar jelas. Itu nikmat yang luar biasa. Bahkan kata para ulama, sekedar kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Nikmat atau bukan? Nikmat. Berarti begitu kita bisa mengucapkan alhamdulillah, kita mendapatkan nikmat dari Allah. Nikmat mengucapkan apa? Alhamdulillah. Perlu disyukuri apa betul? Perlu. Syukurnya berapa? Alhamdulillah maning. Alhamdulillah yang kedua. Untuk mensyukuri alhamdulillah yang pertama. Pertanyaannya, alhamdulillah yang kedua, nikmat apa betul? Nih, berarti harus disyukuri lagi. Pripun? Alhamdulillah yang ketiga. Yang ketiga juga nikmat. Berarti perlu disyukuri dengan mengucapkan alhamdulillah yang keempat. Berarti nggak ada hentinya nikmat dari Allah kepada kita. Kok iya, saben dina ngerusulah terus. Kok ada orang setiap hari mengeluh. Kurang ini, kurang itu. Bukan kurang duit sebenarnya, tapi kurang apa? Kurang syukur. Ya. Oke. Kemudian terakhir, doa ini ditutup dengan kalimat wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Jadi tadi kita mengucapkan bahwa kita ini perlu memuji Allah mil as-samawat. Sebesar apa? Langit. Wa mil al-ardi, sebesar bumi. Masih ada tambahan. Apa? Wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Dan sebesar makhluk apapun yang engkau inginkan selain langit dan selain bumi. Dan tentu Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa apa yang kita lihat berupa langit dan bumi itu masih banyak hal-hal lain yang belum kita ketahui. Yang tahu hanya sinten? Allah. Dan ini menunjukkan bahwa sebanyak apapun kita memuji Allah, sebanyak apapun kita berzikir kepada Allah, sebanyak apapun kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah itu tidak akan pernah sebanding dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah sebanding dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya jangan sombong. Genyong wis dikir 3.333. Gak usah sombong. Karena sejatinya sebanyak apapun kita berzikir, sungguh nikmat Allah lebih banyak daripada zikir yang kita baca. Maka berzikirlah tanpa batas. Berzikirlah tanpa apa? Batas.
kecuali, nah wonten kecuali nih, kecuali zikir yang sudah ditentukan jumlahnya oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, zikir yang sudah ditentukan jumlahnya niku nggih, contone bar salat. Setelah salat kita kan disunahkan untuk membaca subhanallah berapa kali? 33. Terus alhamdulillah berapa kali? 33. Allahu akbar berapa kali? 33. Nah, 33 itu angka dari Kanjeng Nabi SAW. Maka kalau kita ketemu dengan zikir yang modelnya seperti itu, yang diistilahkan dalam ilmu fikih dengan zikrun muqayyad. Muqayyad niku wis ditentukan jumlahe. Bacaane, angkane, keutamaane, itu namanya zikir muqayyad. Kalau kita ketemu dengan zikir yang seperti itu, maka manut baik. Manut baik itu maksudnya 33 ya, 33 baik. Rasa dibah jadi pira mau 3.333. Walaupun sing 3.333 gue luwih akeh daripada yang 33, lebih bagus yang mana? Yang 33. Kenapa? Ya pancen tuntunannya kayak kowe. Seperti itu tuntunannya dari Nabi SAW. Jadi jenengan gak usah minder. Kau mau dikira pira? 33. Nyong sih 3.333. Minder apa mboten jenengan? Mboten. Gak minder. Kenapa? Karena yang diajarkan sama Nabi SAW 33. Ini namanya zikir muqayyad. Muqayyad niku sudah ditentukan jumlahnya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ada zikir yang jenis lain, yaitu zikir mutlak. Zikir apa? Mutlak. Mutlak niku artinya tidak ditentukan jumlahnya. Tidak ditentukan jumlahnya. Nah, kalau zikir yang mutlak ini monggo panjenengan mau baca sebanyak-banyaknya kapanpun silahkan. Contoh nih, ya jenengan lagi naik motor atau naik angkot perjalanan dari rumah ke Manarul. Nah, perjalanan dari rumah ke Manarul. Ini waktu bebas. Waktu apa, Bu? Bebas. Gak ada bacaan khusus. Maka dalam kondisi seperti itu, silakan baca zikir. Silakan baca zikir. Apa zikirnya Ustaz? Monggo. Jenengan hafalnya tadi subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Monggo. Jenengan pengen lagi pengen istighfar, astagfirullah. Monggo. Jenengan lagi pengen membaca la haula wa la quwwata illa billah. Monggo. Jenengan lagi pengen membaca subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Monggo. Enggak apa-apa. Pinten Ustaz, bebas. Namanya juga zikir mutlak. Mutlak itu adalah bebas. Berapapun angkanya monggo, ya, bacaannya silahkan. Yang penting pilih bacaan-bacaan yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, kita baca bareng-bareng. Mudah-mudahan setelah ini nggak lupa lagi. 1, 2, 3. Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'im ba'du. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Bali Gasik, gue sing tinteni gue. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kita mengetahui bahwa masjid itu berpotensi besar untuk menghasilkan pahala jariah. Tapi masjid yang seperti apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasul